Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia, yang mana anggotanya terdiri dari saya sendiri Iqbal Alzabar Syukron, terus ada Anida Fitri, ada Agia Amelia, ada Elma Pinkan, ada Muhammad Fikri, ada Nadifa, dan yang terakhir ada Naufal Hakim. Pada kepo kan? Yuk, simak penjelasannya berikut. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. A. Menelusuri konsep dan agensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, periode pengusulan Pancasila. Perumusan Pancasila pada awalnya dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. BPUPKI dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada 1 Maret 1945 dengan jumlah anggota 60 orang. Badan ini diketuai oleh Dr. Rajiman Wedodiningrat dan didampingi oleh 2 wakil ketua, yaitu Raden Panji Suroso dan orang Jepang yang bernama Ichibangase. BPUPKI dibentuk atau dilantik oleh Lejen Kumakichi Harada, seorang panglima tentara ke-16 Jepang yang berada di Jakarta pada 28 Mei 1945. Setelah itu, dimulailah sidang pertama dengan materi pokok pembicaraan calon dasar negara. Tokoh-tokoh yang berbicara dalam sidang BPUPKI yaitu Mr. Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, dan Mr. Supomo. Keempat tokoh tersebut menyampaikan usulan tentang dasar negara menurut pandangannya. Dalam sidang BPUPKI, Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 tentang 5 butir gagasan dasar negara sebagai berikut. Yang pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau pre-kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Berdasarkan catatan sejarah, kelima butir gagasan itu diberi nama Pancasila oleh Soekarno, sehingga 1 Juni selalu dirayakan sebagai hari lahirnya Pancasila. Setelah pidato Soekarno, sidang menerima usulan nama Pancasila sebagai dasar filsafat negara yang diusulkan oleh Soekarno, dan kemudian dibentuk panitia kecil 8 orang terdiri dari Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Sutarjo, Amar Yamis, Otto Iskandar Dinata, dan Muhammad Hatta yang bertugas menampung usul-usul seputar calon dasar negara. Kemudian, sidang pertama BPUPKI yang pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 ini diberhentikan untuk sementara. Selanjutnya adalah periode perumusan Pancasila. Hal terpenting yang dikemukakan dalam sidang BPUPKI pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 adalah disetujunya naskah awal pembukaan hukum dasar bernama Piagam Jakarta. Ini merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Dalam alinea keempatnya terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Naskah awal pembukaan hukum dasar yang dijuluki Piagam Jakarta ini di kemudian hari dijadikan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan sejumlah perubahan. Ketika para pemimpin Indonesia sedang sibuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, terjadi perubahan peta politik, yaitu takluknya Jepang terhadap sekutu. Peristiwa itu ditandai dengan jatuhnya bom atom di kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945 dan disusul pada 7 Agustus 1945. Pemerintah pendudukan Jepang di Jakarta mengeluarkan maklumat yang berisi: pertama, pertengahan Agustus 1945 akan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yaitu PPKI. Kedua, panitia itu rencananya
akan dilantik pada 18 Agustus 1945 dan bersidang pada 19 Agustusnya. Yang ketiga, direncanakan 24 Agustus 1945 Indonesia akan dimerdekakan. Pada pagi hari di tanggal 8 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman dipanggil Jenderal Terauchi, yaitu penguasa militer Jepang di kawasan Asia Tenggara yang berkedudukan di Saigon, Vietnam. Ketiga tokoh tersebut diberi kewenangan oleh Terauchi untuk segera membentuk suatu panitia persiapan kemerdekaan bagi Indonesia sesuai dengan maklumat pemerintah Jepang. Sepulang dari Saigon, ketiga tokoh tadi membentuk PKI dengan total 21 anggota, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Rajiman, Ki Bagus Hadikusumo, Otto Iskandar-Dinata, Purboyo, Suryo Hamijoyo, Sutarjo, Supomo, Abdul Qadir, Yap Chuanbing, Muhammad Amir, Abdul Abbas, Ratulangi, Andi Pangeran, Latuhar Hari, Idi Gede Puja, Hamidan, Panji Suroso, Wahid Hashim, dan Tengku Muhammad Hasan. Jatuhnya bom Hiroshima belum membuat Jepang takluk. Amerika dan sekutu menjatuhkan bom lagi di kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945 yang meluluhlantahkan kota tersebut, sehingga membuat kekuatan Jepang menjadi lemah. Kekuatan yang semakin melemah ini membuat Jepang terpaksa menyerah kepada sekutu tanpa syarat pada 14 Agustus 1945. Konsekuensi dari menyerahnya Jepang kepada sekutu menjadikan daerah bekas pendudukan Jepang beralih kepada wilayah sekutu termasuk Indonesia. Sebelum tentara sekutu dapat menjangkau wilayah-wilayah itu, untuk sementara bala tentara Jepang masih ditugasi sebagai sekedar penjaga kekosongan kekuasaan. Kekosongan kekuasaan ini tidak disia-siakan oleh para tokoh nasional PPKI yang semula dibentuk Jepang. Karena Jepang sudah kalah dan tidak berkuasa lagi, maka para pemimpin nasional pada waktu itu segera mengambil keputusan politis yang penting, berupa melepaskan diri dari bayang-bayang kekuasaan Jepang dan mencepat rencana kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Tahap ketiga ini adalah periode pengesahan Pancasila. Tahap ini dimulai pada tahap pertama, yaitu tanggal 12 Agustus 1945 saat Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Weddiodinirat sampai di Saigon. Tahap kedua yaitu saat Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diculik ke Rengas Dengklok. Pada tahap ketiga yaitu pada 16 Agustus 1945, Dr. Andes Muhammad Hatta dan juga Ahmad Subarjo mendiktekan teks proklamasi yang kemudian ditulis pada dini hari oleh Insinyur Soekarno dan dilanjutkan oleh Sayuti Melik untuk diketik. Dan pada tanggal 17 Agustus, Insinyur Soekarno memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Dan tahap kelima yaitu PPKI yang semula dibentuk oleh Jepang menjadi Badan Nasional milik Indonesia. Sidang yang dilakukan pada tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan putusan-putusan penting yang dihasilkan mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terdiri dari pembukaan dan batang tubuh. Yang kedua, melantik Presiden dan Wakil Presiden. Yang pertama yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Hatta. Yang ketiga, membentuk KNIP. Komite ini dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945 dengan Ketua Mr. Kasman Singodimijo. Selanjutnya, rumusan dasar negara yang dinamakan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang mengancam kemerdekaan negara dan eksistensi Pancasila. Salah satu bentuk ancaman bagi kemerdekaan Indonesia ini muncul dari pihak Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia. Tindakan Belanda itu dilakukan dalam bentuk agresi selama kurang lebih 4 tahun. Setelah pengakuan kedaulatan bangsa Indonesia oleh Belanda pada 27 Desember 1949, maka Indonesia pada 17 Agustus 1950 kembali ke negara kesatuan yang sebelumnya berbentuk Republik Indonesia Serikat. 1959,
Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang menyatakan bahwa dasar negara Indonesia kembali ke UUD 1945 yang menuntut konsekuensi sebagai berikut. 1. Penulisan Pancasila sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Penyelenggaraan negara seharusnya dilaksanakan sebagai amanat batang tubuh UUD 45. 3. Segera dibentuk MPRS dan DPAS. Sesudah dikeluarkannya dekret 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno, terjadi beberapa penyelewengan terhadap UUD 1945, antara lain: 1. Soekarno diangkat sebagai presiden seumur hidup melalui TAP nomor 3 MPRS tahun 1960. 2. Kekuasaan Presiden Soekarno berada pada posisi tertinggi yang membawahi Ketua MPRS, Ketua DPR, dan Ketua DPA. 3. Adanya sejumlah intrik politik dan perebutan pengaruh berbagai pihak dengan berbagai cara, baik dengan mendekati maupun menjauhi Presiden. Pertentangan antar pihak begitu keras, seperti yang terjadi antar tokoh PKI dengan perwira Angkatan Darat, sehingga terjadilah penculikan dan pembunuhan sejumlah perwira Angkatan Darat yang dikenal dengan peristiwa Gerakan 30 September atau G30 SPKI. Dari peristiwa G30 SPKI ini menimbulkan peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Alasan diperlukannya Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai identitas bangsa. Bangsa manapun di dunia ini pasti memiliki identitas sesuai dengan latar belakang budayanya. Budaya itu sendiri adalah proses cipta rasa dan karsa yang perlu dikelola dan dikembangkan terus-menerus. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia merupakan konsekuensi dari proses inkulturasi dan akulturasi. Salah satu pengertian kebudayaan adalah suatu desain untuk hidup yang merupakan suatu rencana, dan sesuai dengan perencanaan itu masyarakat mengadaptasikan dirinya pada lingkungan fisik, sosial, dan gagasan. Menurut Sastra Prateja 1991. Jadi, negara Indonesia memerlukan suatu rancangan masa depan bagi bangsa agar masyarakat dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan berbangsa yang mengatasi kepentingan individu maupun kelompok. Kebudayaan bangsa Indonesia adalah hasil inkulturasi, yaitu perpaduan berbagai elemen budaya dalam kehidupan masyarakat, sehingga menjadikan masyarakat berkembang secara dinamis. Menurut J.M.W. Becker 1984, menyebutkan bahwa ada beberapa aliran inkulturasi, yaitu jaringan pendidikan, kontrol, dan bimbingan keluarga, struktur kepribadian, dasar, dan self-expression. Sedangkan Haviland menjelaskan akulturasi sebagai perubahan besar yang terjadi sebagai akibat dari kontak antar budaya yang berlangsung sangat lama. Pemaparan Pancasila sebagai identitas bangsa disebut sebagai jati diri bangsa Indonesia. Tradisi dan kultur bangsa Indonesia dapat ditelusuri melalui peran agama-agama besar seperti Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen. Agama-agama tersebut menyempurnakan konstruksi nilai, norma, tradisi, dan kebiasaan yang berkembang di dalam masyarakat. Yang kedua ada Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Berarti nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku, serta perbuatan yang memiliki ciri khas masing-masing. Kelima sila itu mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia karena diangkat dan dari nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia sendiri dan dilakukan secara stimulun. Selain itu, terdapat pengaruh juga dari proses akulturasi dan inkulturasi. Ya, ada yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Berarti 5 sila dalam Pancasila diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan pedoman kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, serta menimbulkan tekad yang kuat untuk mengamalkan dalam kehidupan nyata. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak. Dengan ini juga, maka seluruh nilai Pancasila dimanifestasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat ada Pancasila sebagai jiwa bangsa. Sebagaimana yang dikatakan oleh von Savigny bahwa setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing yang dinamakan
Volksgeist atau jiwa rakyat atau jiwa bangsa. Jadi, Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Yang terakhir ada Pancasila sebagai perjanjian luhur. Berarti, nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa telah disepakati oleh para pendiri negara sebagai dasar negara Indonesia yang merupakan bukti bahwa pilihan yang diambil pada waktu itu merupakan sesuatu yang tepat. C. Menggali sumber historis, sosiologis, politik, pendidikan Pancasila. Yang pertama, sumber historis pendidikan Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Misalnya, sila ketuhanan sudah ada pada zaman dahulu meskipun dalam praktik pemujaan yang beraneka ragam. Tetapi pengakuan tentang adanya Tuhan sudah diakui. Dalam Encyclopedia of Philosophy disebutkan beberapa unsur yang ada dalam agama, seperti kepercayaan kepada kekuatan supranatural, perbedaan antara yang sakral dan yang profan, tindakan ritual pada objek sakral, sembahyang atau doa sebagai bentuk komunikasi kepada Tuhan, takjub sebagai perasaan khas keagamaan, tuntutan moral diyakini dari Tuhan, konsep hidup di dunia dihubungkan dengan Tuhan, kelompok sosial seagama dan seiman. 2. Sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Nilai-nilai Pancasila atau ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Salah satu nilai yang dapat ditemukan dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang adalah nilai gotong royong. Misalnya dapat dilihat bahwa kebiasaan bergotong royong baik berupa saling membantu antar tetangga maupun bekerja sama untuk keperluan umum di desa-desa. Kegiatan gotong royong itu dilakukan dengan semangat kekeluargaan sebagai cerminan dari sila keadilan sosial. Gotong royong juga tercermin pada sistem perpajakan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena masyarakat secara bersama-sama mengumpulkan iuran melalui pembayaran pajak yang dimaksudkan untuk pelaksanaan pembangunan. 3. Sumber politis Pancasila. Sebagaimana diketahui bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber dan digali dari lokal wisdom, budaya, dan pengalaman bangsa Indonesia, termasuk pengalaman dalam berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Nilai-nilai Pancasila, misalnya nilai kerakyatan, dapat ditemukan dalam suasana kehidupan pedesaan yang pola kehidupan bersama yang bersatu dan demokratis yang dijawai oleh semangat kekeluargaan sebagaimana tercermin dalam sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Semangat seperti ini diperlukan dalam mengambil keputusan yang mencerminkan musyawarah. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. 1. Argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan adanya perubahan-perubahan tentang pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. 2. Argumen tentang tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tantangan yang dihadapi Pancasila sebagai ideologi negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila yang tidak sesuai dengan seharusnya atau menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Penyimpangan yang terjadi pada saat Orde Lama dibagi atas 3 periode, yaitu pada periode pertama pada tahun 1945 sampai tahun 1950, ditandai dengan adanya upaya-upaya dari beberapa kalangan
untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, yaitu contohnya pemberontakan PKI pada tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh Musso, dan pemberontakan DITI pada tanggal 17 Agustus 1949 yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Periode yang kedua terjadi pada tahun 1950 sampai 1959, di mana penerapan Pancasila lebih diarahkan pada ideologi liberalisme, yaitu kebebasan tanpa batasan, ya seperti mengikuti bangsa Eropa. Memunculkan beberapa pemberontakan seperti Republik Maluku Selatan atau RMS dan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI. Periode yang ketiga terjadi pada tahun 1959 sampai 1966, di mana periode ini dikenal dengan periode demokrasi terpimpin, yaitu segala keputusan dan pemikiran berada di tangan presiden saat itu. Nah, pada periode ini adanya penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila dalam konstitusi, sehingga Presiden Soekarno yang saat itu menjabat menjadi presiden seumur hidup. Lalu munculnya ajaran Nasakom, yaitu nasionalis agama komunis, yang tidak cocok untuk NKRI. Lalu ada pemberontakan G13 PKI pada tahun 1965 yang dipimpin oleh D.N. Aidit. Yang kedua, pada masa Orde Baru, pada tahun 1978, MPR mengeluarkan ketetapan tentang pedoman, penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4. Tetapi sebagian masyarakat Indonesia telah menyalahgunakan nilai-nilai Pancasila dan terjadilah KKN. Sehingga bangsa Indonesia mengalami krisis, terutama di bidang ekonomi. Pada era Orde Baru, Pancasila harus diterima di masyarakat melalui pemaksaan dalam sistem pendidikan nasional, yang membuat Pancasila melekat erat dalam kehidupan bangsa. Pada era Orde Baru, pemerintah menggunakan Pancasila sebagai alat untuk melegitimasi berbagai produk kebijakan. Pada pertengahan Orde Baru, mulai banyak wacana yang menginginkan agar Pancasila nampak dalam kehidupan nyata, konkret, dan tidak angan-angan semata. Pancasila diposisikan sebagai alat penguasa melalui monopoli pemaknaan dan penafsiran Pancasila yang digunakan untuk kepentingan melanggengkan kekuasaan. Dan yang ketiga, tantangan yang ada pada saat ini yaitu terdapat dari dalam negara itu sendiri ataupun adanya pengaruh dari luar. Tantangan dari negara itu sendiri seperti disintegrasi, pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh warga negara, serta adanya sifat individualisme yang dapat menghancurkan bangsa. Tantangan dari luar yaitu tantangan yang berasal dari luar seperti adanya tantangan dari ideologi lain yang ingin menggantikan ideologi Pancasila, adanya campur tangan luar terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi, sosial, maupun budaya. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. 1. Esensi Pancasila dalam kajian sejarah Indonesia. Pancasila pada hakikatnya merupakan filosofis Grundstock dan Weltanschauung. Pancasila dikatakan sebagai dasar filsafat negara bangsa Indonesia. 2. Urgensi Pancasila dalam kajian sejarah Indonesia. Pancasila berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan dan keadilan. Pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia dikarenakan hal-hal berikut. A. Pengidentifikasian Pancasila dengan ideologi lain. B. Menyalahgunakan Pancasila sebagai alat justifikasi rezim tertentu. C. Melemahnya pemahaman dan pelaksanaan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, kesimpulannya adalah Pancasila dalam arus sejarah Indonesia memiliki tahap dalam rancangannya, dimulai sejak pengusulan Pancasila dalam sidang BPU PKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Lalu dilanjutkan pada perumusan Pancasila sebagai dasar negara dan berlanjut pada proses pengesahan Pancasila dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu tepat setelah kemerdekaan Indonesia. Pancasila sangat diperlukan karena merupakan identitas, kepribadian, pandangan hidup, dan juga jiwa bangsa, serta perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pancasila berasal dari nilai-nilai luhur yang telah ada sejak terdahulu, dan merupakan jati diri bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bersumber dari historis seperti nilai kemanusiaan,
sumber sosiologis seperti nilai kerakyatan, dan dapat juga berasal dari sumber politis seperti nilai persatuan dan demokrasi. Pancasila juga mengalami berbagai dinamika dalam sejarah bangsa Indonesia, menunjukkan adanya perubahan-perubahan tentang pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila, mulai dari Orde Lama hingga pada masa Orde Baru. Tantangan yang dihadapi Pancasila sebagai ideologi negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tersebut yang tidak sesuai dengan seharusnya dan menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara, baik tantangan dalam negeri maupun tantangan luar negeri. Dalam esensinya, Pancasila mengandung nilai-nilai serta suatu pemikiran yang menjadikannya inti utama dari sebuah ideologi dan cerminan sebuah pemikiran yang kritis dan rasional. Selain itu, dalam urgensinya, Pancasila dapat memberikan arah tentang hukum harus menciptakan keadaan negara yang lebih baik, dengan berlandaskan pada kelima sila sehingga perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari. Contoh kasusnya, Pancasila itu mengandung nilai-nilai berdasarkan asas ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, persatuan, demokrasi, dan sosial. Namun, dalam pengalamannya masih terdapat penyimpangannya sampai saat ini masih terus terjadi, seperti kasus rasisme masyarakat Papua. Sudah seringkali Papua termarginalkan dan dianggap bukan warga negara karena perbedaan ras kulit yang menonjol. Dan sudah seringkali kasus masalah Papua muncul di permukaan, seperti yang terakhir ini. Kasus penyerangan asrama mahasiswa Papua di Surabaya pada Agustus 2019 yang menimbulkan konflik di berbagai wilayah tanah air, seperti di Jawa Tengah, Jawa Timur, khususnya di wilayah Papua itu sendiri. Selain kasus diskriminasi, terdapat pula gerakan Papua Merdeka yang sudah dimulai sejak tahun 1965. Dan sampai sekarang, gerakan itu masih tetap berlanjut, walau tak pernah kunjung Fungsi dari ideologi Pancasila berguna untuk meningkatkan persatuan dan mempererat tali persaudaraan sesama umat bangsa Indonesia. Dari contoh kasus tersebut, kumpulan orang-orang dan mahasiswa Papua yang berada di Surabaya sebenarnya tidak tahu apa sebabnya mereka dikepung oleh aparat, meskipun dari aparatnya telah mengklarifikasinya. Akan tetapi hal ini membuat banyak orang-orang yang salah paham tentang kejadian ini, apalagi kejadian ini menimpa masyarakat yang termarginalkan, yaitu masyarakat Papua. Terkaitan antara contoh dengan sebab ini, bahwa kita mengetahui dari sejarahnya, masyarakat Papua sebelumnya sudah punya tekad untuk memisahkan diri dari bangsa ini dengan terbentuknya organisasi yaitu OPM. Nah, ini menandakan bahwa sebenarnya nilai-nilai Pancasila itu belum terlaksana dan dilaksanakan sepenuhnya bagi seluruh masyarakat bangsa. Hal ini yang membuat keretakan dan keutuhan bangsa Indonesia, bahwa kita tahu kurangnya kesadaran Pancasila di sini dan kurangnya dukungan Pancasila untuk ini gitu. Hal itu yang membuat bangsa Indonesia bisa terpecah dari dalam negeri. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.